Nama saya Satria Badi Prawoda Sumantri. Saya basic ini hari fokus di kuliner. Nah, ini sudah berbagai macam bidang usaha yang saya lakukan, mulai dari itu, konstruksi, pengusaha kayu akasia, rental mobil, kursus bahasa Inggris, cuci mobil, driver tukar, dan lain sebagainya. Dari pengalaman saya yang kemarin-kemarin, saya mengambil sikap akhirnya saya harus fokus dan belajar branding. Sebelum kita menguasai apa itu branding, kita terlebih dahulu untuk pentingnya membuat bisnis gemari pelanggan. Terlepas itu, saya juga ingin bertanya nanti mungkin bisa jawab. Membuat bisnis itu mudah. Sudahkah teman-teman siap melakukan bisnis dengan istiqomah? Nanti kita sharing apa yang saya maksud membuat bisnis gemari pelanggan, membuat bisnis mudah dan mudah siapkah istiqomah. Terus akhirnya sering gagal, temukan marketnya, baru produknya. Dari poin 1 ini saya sangat banyak sekali kegagalan-kegagalan yang sudah saya lakukan. Pengalaman akhirnya bisa menciptakan sebuah produk dan menemukan marketnya, dan itu juga berkat kolaborasi dari teman-teman baik di digital agency maupun sebagainya. Ini kayaknya kalau nggak salah juga Mbak Marta ini juga salah satu partner kolaborasi saya terkait branding, dengan mengutamakan kalau kita sudah ketemu produknya, pentingnya warna, logo, tes branding dan sebagainya itu sangat. Terus pentingnya jejaring. Pemuda itu kolaborasi, bukan berkompetisi. Nah, sebelum kita melakukan branding terkait sebuah produk, pentingnya kita untuk mensurvei siapa dulu target market kita, baik usia, profesi, gender, daerah, dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya berikan buat teman-teman yang di sini terkait gimana mas caranya menemukan target marketnya, insya Allah zaman sekarang sudah banyak berbagai cara. Dalam artian kita bisa memanfaatkan sosial media kita dengan mengupgrade sosial media kita. Contoh Instagram ini, Instagram bisnis, Facebook, dan Google bisnis. Di situ paling enggak kita bisa melihat, oh, yang suka berkontribusi ke sosial media kita itu mayoritas usia, kayak contoh kayak saya, Kota Madiun 27%, Jakarta sekian. Usia paling penting itu usia 13 sampai 17 tahun, 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun. Nah, maka dari itu akhirnya produk saya insya Allah ketemu sebuah market. Market saya satu, kalangan menengah ke atas dengan usia 17 sampai 45, dengan profesi pekerja, mahasiswa. Sebelum kita melangkah ke branding dan kita melakukan eksekusi sebuah usaha, pentingnya kita menggunakan koordinasi dengan namanya mentor. Saya pribadi, ini saya juga ada tampilkan mentor saya, salah satunya Mas Abdul Mana. Dia juga sudah senior di dunia usaha. Nah, dia punya quote namanya, jadilah inspirasi untuk orang digital. Mentor entrepreneur itu penting. Mentor guru spiritual agama itu. Dan semua kembali ke pola pikir. Insya Allah saya bicara seperti itu, saya berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin banyak pembicara-pembicara yang lebih expert tapi terlalu banyak teori.
kebetulan kalau saya itu lebih banyak di kampus. Jadi apa yang saya lakukan di dunia data oriented dan sampai sekarang saya bisa berkembang lain sebagainya, semua itu merupakan pengalaman dan pola pikir saya yang selalu berusaha mengupgrade diri kita. Materi saya juga agak banyak, Bang. Nah, ini yang pertama itu sebelum kita melangkah belajar branding produk dan lain sebagainya, pengusaha itu ada 3 macam. Pengusaha by nasab, pengusaha by nasib, pengusaha by design. Pengusaha by design ini insya Allah itu juga buat sudah seperti adik-adik semua. Pengusaha by design itu adik-adik kuliah ketemu komunitas, organisasi pengusaha, akhirnya menciptakan sebuah usaha. Pengusaha by nasib itu pengusaha yang berdasarkan faktor keadaan. Pengusaha by nasab, pengusaha yang meneruskan usaha warisan orang tua. Itu tidak terlalu banyak pilihan. Yang kelima, network market. Pentingnya network marketing itu sangat luar biasa. Dalam artian di situ pentingnya kita berjejaring. Contoh dengan saya ulangi kembali ke sini. Nah, kontak HP saya itu ada 5.445 kontak. Paling tidak kita dari situ kita sudah bisa memanfaatkan situasi untuk menjual produk kita, baik produk jasa sama produk lain sebagainya. Mbak Marta, Mbak Vika, mungkin kita lebih banyak diskus ya. Ini materi saya, misalnya saya tuh kalau lebih suka sharing sih, sama-sama belajar. Mungkin cukup dari saya materinya, monggo buat adik-adik yang Mas gimana toh caranya lain sebagainya. Monggo, saya lebih suka langsung diskusi daripada saya tapi terus terang saya kalau segini agak gimana agak ya kurang maksimal lah kalau saya itu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Satria yang sudah memaparkan materinya. Kemudian teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih ngeganjel kira-kira, boleh banget nih disampaikan langsung atau di kolom chat. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena ada satu kendala. Nah, sebelum ada yang mengajukan, saya mau bertanya dulu nih sama Pak Satria gitu kan, mengenai survei sendiri. Dan juga yang poin pertama kalau tidak salah itu kan market dulu baru produk ya Pak ya? Betul. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan harus survei, kita tuh harus sebenarnya mulai dari mana sih Pak kira-kira gitu. Karena kan sekarang tuh banyak banget produk yang sudah ditawarkan gitu sama kompetitor yang lain. Nah, sedangkan kalau produk kita gitu ada yang mungkin karena memang hiburan atau memang untuk mengatasi solusi. Nah, kalau saya sendiri kan agak kesulitan itu, Pak, untuk survei. Jadi gimana sih menurut Bapak langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan gitu sebelum tahu produknya, kita kan harus tahu marketnya dulu kayak gitu. Makasih, Pak. Oke, dengan Mbak siapa hari ini? Saya Mufida dari Prodi Psikologi. Oke, pertanyaan yang cukup baik. Jadi, bagaimana cara kita untuk menemukan marketnya? Yang pertama, awali semua dari carilah apa market kita itu dari hobi. Contoh, kita punya passion apa? Hobi apa? Itu kita bisa memaknai. Hobi itu bisa kita jadikan sebuah profit apa tidak. Kedua, jadikan teman-teman. Kita mensurvei, oh seberapa besar produk kita bisa laku di lingkungan. Paling tidak lingkungan terdekat kita, warga, teman, dan sebagainya. Yang ketiga, pakai cara survei atau tester. Jadi sebelum kita mengeluarkan produk, kita tester dengan gratis.
Yang keempat, mulai kita searching kompetitor kita. Sudah seberapa potensi produk kita di lapangan. Jadi yang ada, insya Allah ada 4 poin. Awali dari hobi. Kita kemas. Kita cari hobi kita ini bisa kita jadikan bahasanya cuan itu apa ya, passion kita. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, tester gratis. Yang keempat, cari kompetitor yang kiranya belum ada di situ. Mungkin nangkep enggak, Mbak? Yang saya sampaikan. 4 poin itu. Insya Allah nangkep, Pak. Ya, Oke. yang pertama itu berarti kita harus sesuai passion atau memang sesuatu yang kita minati begitu, nggih? Betul. Nah, soalnya gitu. Ada istilah membuat bisnis itu mudah. Istiqomahnya itu yang susah. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita produk kita nggak laku dan lain sebagainya. Biasanya kalau anak-anak muda ini kita sharing berdasarkan pengalaman saya, kita belum berjuang berdarah daging. Kita keburu ganti bidang. Padahal hal itu yang sangat riskan. Mungkin ada yang lain? Silakan bagi teman-teman yang mau menanggapi atau berkeluh kesah nih tentang bisnisnya gitu, atau gimana cara memulainya. Boleh banget nih kita diskusikan sama-sama di sini. Dan sama-sama bagi belajar ya, monggo. Ya. Dan bagi yang belum mute mic-nya, mohon di-mute dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau tanya. Pak, kalau misalkan kita cari produk dulu, kemudian market, itu kendalanya di mana gitu? Karena biasanya itu kan memang kita tuh buat produknya dulu kan. Habis itu nentuin marketnya, nentuin targetnya kita. Mesti kendalanya kalau kita nentuin produknya dulu itu apa gitu? Oke. Kendala kalau kita menemukan produk itu yang paling gampang. Kalau kita sudah punya produk, tapi kita bingung, nggak punya marketnya. Dari situ kita bingung juga, langkah bisnis kita itu mau seperti itu. Kalau saya mensarankan, ini ilmu juga saya dapat dari temukan market itu, baru produk. Tapi sebelum kita menemukan marketnya, kita sudah punya gambaran produk yang kita akan keluarkan. Jadi dari saya, insya Allah kendala kalau kita menemukan produk dulu bagi teman-teman pengusaha yang baru akan berangkat, nanti ke depan biasanya akan kebingungan timeline bisnis itu. Contoh, ketika kita sudah punya produk A, jasa atau produk cemilan A, tapi kita belum punya marketnya, kita mau jual kemana? Maaf kata, paling mentok kita bikin story di WhatsApp, bikin story di Instagram, kita broadcast di sosial media, kita broadcast di grup WhatsApp. Kalau kita sudah mengetahui marketnya, paling gampang, kita bisa menggunakan layanan ads Instagram. Di situ layanan paling murah berbayarnya kalau nggak salah 30.000. Kita langsung serang saja soft selling-nya. Usia, profesi, dan lain sebagainya. Nangkep nggak, Mbak Finisa yang tadi yang tanya? Ya Pak, nangkep. Ya, ada yang lagi yang mau ditanyakan, Mbak Finisa? Kalau kurang puas mungkin. Berarti kalau misalkan kita emang mau terjun gitu ya ke dunia usaha bisnis, mau jadi entrepreneur gitu, yang paling penting yang pertama itu adalah marketnya dulu. Betul. Kemudian baru produknya. Dan kuasai pertanyaan. Kenapa saya harus membeli produk dan jasa kamu? Itu sangat penting. Contoh, kayak tadi itu siapa yang sudah punya barbershop itu? Mana? Masih join nggak nih yang sudah barbershop? Ini luar biasa nih, masih muda sudah punya barbershop.
Mungkin bisa disambungkan yang punya barbershop tadi. Thrift shop, Pak. Oke, sukses Mas. Dari siapa nih? Mas Ada, Pak. Rafli. Iya, Aktif ada. di komunitas mana, Mas? Apa? Aktif di komunitas bisnis enggak? Didengar. Maaf, Pak, tidak terdengar. Aktif di komunitas bisnis enggak? Didengar. Panggil Mas saja, jangan Pak. Oh, iya, Mas. Enggak terdengar. Ini dengar nggak? Iya, dengar. Mau tanya, aktif di komunitas bisnis mana? Apa yang Sidoarjo apa enggak? Iya. Halo. Saya mau tanya, pertanyaan saya, aktif di komunitas bisnis apa enggak? Yang kedua, kenapa kita harus membeli jasa di barbershop? Apa yang membedakan barbershop dengan barbershop lain? Mungkin apa jawabannya? Kalau kita bisa sama-sama share. Mohon maaf, Pak. Kalau saya ini thrift shop itu jadi barang yang second brand gitu, Pak. Second hand gitu. Barang-barang kayak gitu, seperti itu. Bukan barbershop. Kalau yang barbershop tadi mana, Mas tadi? Mas Zidan namanya. Oh, kalau jenengan itu barang apa itu tadi? Baju, kayak baju jaket kayak gitu. Iya, Adidas itu, Pak. Itu pola penjualan gimana, Mas? Pola penjualan online atau offline? Jadi ada dua cara, online offline. Yang kalau misal kita barangnya masih ada atau udah lama di store, kita kita murahin barangnya, Pak, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, Mas, kenapa saya harus membeli produk di tempat jenengan? Apa alasan jenengan? Yang pertama, kita harganya miring, Pak. Kita nggak ambil bahasanya body, Pak. Iya, kita nggak ambil body banyak-banyak. Kita misal habis open ball, jadi open ball itu 1 karung gitu misal. Harganya sekian. Nanti bakal ada ngadain live IG seperti itu. Jadi dan keuntungannya kalau kita di live kita bongkar bal dan ada yang nawar seperti itu, harganya misal ada yang branded, kita ada Adidas lah, misal jaket, dia nawar harga segini, kita buka harga segini, kalau dia mau ya udah kita berarti clue-nya harga, Mas ya? Iya. Beli produk di sampean harga murah. Iya, harga sama ada kualitas, Pak, biasanya. Oke. Kalau kualitasnya jelek, kita nggak mau kita nggak mungkin kita ngasih harga juga mahal. Kalau saya boleh saran, langsung buatin tagline. Beli produk di tempat saya dijamin murah dan produk berkualitas. Baik. Iya, terima kasih, Pak. Boleh saran. Oke, terima kasih. Sukses buat Mas Rafli ya. Iya. Ada yang lain? Monggo. Saya Mas mau tanya. Bilang. Monggo. Mas siapa nih, Mas? Don Adrian nih. Zidan, nama saya Zidan, Mas. Oke, siap. Ini saya mau tanya perihal tadi kan jenengan sharing di PPT-nya itu kan ada jejaring ya. Itu bagaimana sih kita membangun jejaring yang sehat? Padahal kan di masyarakat itu kan kita nggak bisa kan ngelihat orang itu jejaring itu baik atau tidak. Itu kita menyikapinya bagaimana, Mas? Oke. Kalau ini pertanyaan yang paling saya suka. Kebetulan kayak saya tadi kan bilang, pengusaha itu ada yang by nasib, by design. Kalau saya boleh cerita, saya itu insya Allah pengusaha yang berangkat dari by nasib. Faktor keadaan. Yang bisa membuat saya upgrade diri, itu murni dari jejaring saya. Kalau saya menyikapinya, semua orang, baik dia itu punya pengaruh yang baik atau buruk, pasti mereka punya pengalaman terbaik. Jadi,
bergaulah dengan siapapun yang ada di lingkungan. Namun bila itu golongan golongan kurang baik, jangan sampai larut. Paribasanya, kalau saya, semua orang saya kumpulin. Itu satu. Yang kedua, motivasi saya, jangan sampai saya seperti itu perkumpulan negatif. Yang ketiga, bila saya memiliki kesempatan menaiki tangga kehidupan, orang-orang itu yang saya. Nangkep Mbak, Mas Ziden? Nangkep Mas. Nah, jadi kalau saya boleh sharing nih, siapapun orang, apalagi kita mau jadi seorang entrepreneur, jangan pilih-pilih. Semua orang kumpulin. Tapi kita harus memfilter dan kita harus jangan sampai ikut larut. Mungkin masih kurang puas, Mas Ziden? Udah puas Mas. Ini saya mau tanya lagi ya. Tadi kan Boleh. jenengan Mohon maaf untuk Mas Zidan, pertanyaannya bisa di-keep dulu ya untuk sesi yang nanti. Karena ini akan masuk ke materi yang kedua. Mohon maaf. Nanti bisa dilanjut diskusinya. Oke, baiklah. Terima kasih atas materinya. Karena tadi maunya dipanggil Mas Satria. Yap. Dan sekarang kita ganti ke pemateri kedua, yaitu Bu Nur Malviro. Kepada beliau kami persilahkan. Dan akan share screen juga ya ini, Mas. Jadi mohon di stop share dulu. Saya tidur siang. Apa? Oke. Suara saya apa kedengar? Terdengar Bu Fira? Oke. Terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi Gak apa-apa, buka absen, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, siapa iku rek gak apa-apa sing penting absen nih. Iki kata orang gimana sih suara ya. Astagfirullah. Lupa nggak di mute kedengeran lah ya depan itu ya. Itu kalau di kom tuh namanya tinggal dicoret gitu aja. Tadi ya. Saya mohon maaf sebelumnya ya karena ini tadi saya ini sedang ada agenda camp skripsi di Pacet ya. Ternyata di sini sinyalnya agak-agak rewel. Ini saya harus ke depan hotel makanya mungkin rame jalan raya, tapi ya kita anggap ini sebagai variasi, kita anggap hiburan lah ya. Saya juga tadi sedikit menyimak pemateri yang pertama, Mas siapa tadi? Mas Satria, Bu. Mas Satria, mungkin bisa saya ucapkan salam kenal sama Mas Satria dan juga beberapa teman-teman tadi yang sudah sharing, beberapa yang sudah punya usaha gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bu Fira, saya bisa dipanggil Bu Fira di ilmu komunikasi ya. Jadi saya kebetulan diberikan amanah menjadi Kaprodil Ilmu Komunikasi sudah 5 tahun ini ya. Dan tantangan tersendiri untuk saya sebagai Prodi Ilmu Komunikasi karena apa? Karena ilmu komunikasi itu yang punya istilahnya ada mata kuliahnya lah untuk teori atau materi yang sekarang kita akan bahas ya. Ini kebetulan saya dimintai panitia untuk membahas tentang brand. Nah, ini kalau tadi sudah membuka usaha, ya bagaimana membuka usaha. Sekarang bagaimana kita membangun brand usaha kita. Gitu ya. Ini kalau di IKOM ini 3 SKS 1 semester ya. Tapi sudah coba saya rangkum menjadi beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama di siang hari ini mengenai brand. Nah, kalau tadi teman-teman ada yang sudah punya usaha ya, sudah ada yang punya usaha,
kalau mungkin masih dalam lokal Sidoarjo gitu ya, gimana sih gitu kita membangun brand kita. Nah, bisa di next Kakak. Oke ya. Jadi ada istilah stairway to brand heaven and hell ya. Jadi kita bisa membangun brand kita itu menjadi surga atau bahkan kita bisa mengalami penurunan brand yang dibilang orang-orang sebagai nerakanya brand gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa dilalui bagaimana kita itu membangun brand. Bagaimana brand itu terbangun ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira konsumen kita ini sudah loyal belum sih? Atau brand kita ini sudah dikenal belum sih sama customer ya, sama pelanggan kita. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama mungkin kita lihat apakah ada positif interaksi di situ, ya. Apakah ada positif interaksi? Sebenarnya bukan hanya produk ya. Mungkin kita punya toko di marketplace gitu ya, di mana Shopee, di Lazada atau di mana gitu. Coba kita lihat positif interaksinya. Nah, bisa kita lihat dari komen misalnya ya, dari komen. Jadi coba kita lihat ada nggak komen-komen bagus pelanggan gitu. Itu makanya kenapa di marketplace itu sangat sangat membutuhkan komen ya atau testimoni itu dari pelanggan. Ada yang tinggal pilih ya kok di Shopee pelayanannya cepat, barangnya bagus, berkualitas gitu ya. Nah, ini termasuk positif interaksi ya. Bagaimana kita yang punya toko di situ membangun interaksi dengan pelanggan. Nah, itu sepositif mungkin. Saya pernah lihat ada sebuah toko di Shopee gitu ya. Itu kalau ada pelanggan yang kasih bintang 2, 1 atau 2 itu otomatis diblok gitu. Wah, saya pikir wah kejam juga ya. Cuma ya itu mungkin kebijakannya toko itu. Tapi dengan melihat seperti itu kan dibaca, komen itu kan dibaca sama orang lain ya. Jadi kita ya ngelihatnya wah kok ngeri, akhirnya kita batal untuk beli ya, nggak jadi beli. Termasuk saya jualannya nggak jadi beli gitu ya karena melihat kayak gitu. Ya sudah akhirnya ganti ke toko lain. Nah kayak gitu. Setelah itu kita melihat konsistensi ya. Kalau misalnya pelanggan itu sudah istilahnya sudah aware sama brand kita, maka dia akan konsisten. Makanya kalau kita lihat di marketplace lagi ya, karena sekarang lagi musim Shopee ya, lagi musim Lazada, Tokped dan sebagainya ya. Kita melihat oh bakal beli lagi deh kakak gitu ya. Kita bakal berlangganan deh kakak, kualitasnya bagus. Nah ini sudah istilahnya tahapan kedua bahwa brand kita sudah mulai dikenal. Terus ada kredibilitas ya, kredibilitas bagaimana pelanggan kita itu sudah lebih memilih produk kita gitu ya. Terus ada autentik, terus dia naik juga ke kepercayaan, akhirnya menjadi loyal. Jadi ketika misalnya dia mencari suatu barang, misalnya tadi kalau ada yang barbershop gitu ya, pokoknya aku nggak mau potong rambut lah, nggak ada barbershop ini misalnya. Nah itu sudah tingkat loyal ya, loyalty. Nah ini berarti Anda sudah ada di puncaknya untuk membangun brand teman-teman semua. Bisa next kakak. Jadi brand itu apa sih? Nah, ada yang sudah tahu brand itu apa sih? Brand itu apa, sama nggak sih sama merek? Kira-kira sama apa enggak? Halo? Kira-kira sama nggak ya? Oh beda. Bedanya apa? Kalau menurut saya sih brand itu adalah sebuah ciri khas dari sebuah produk. Jadi kalau misalkan kalau merek itu kan sebagai nama yang mewakili. Nah kalau brand sendiri itu lebih spesifik
seperti ciri khas, keunikan, dan apa sih yang bikin dia beda sama brand-brand yang lainnya. Oke, benar banget ya. Jadi merek itu termasuk di dalam brand ya. Jadi brand itu bukan hanya sekedar merek. Dia sudah menjadi satu kesatuan ya, dari nama, istilah, logo, desain dan lain sebagainya ya. Itu jadikan satu dan itu akan menjadi penciri, menjadi istilahnya pembeda dengan produk yang lain. Nah, kok tadi punya barbershop misalnya ya. Ini tadi soalnya saya dengarnya yang barbershop aja, saya nggak ngedenger tadi ada usaha yang lainnya yang mana. Barbershop itu kan banyak gitu ya, apalagi di Sidoarjo, banyak ya misalnya. Nah, kira-kira apa sih pembeda barbershop yang satu ini? Nah, mungkin dia khusus untuk style-style Korean misalnya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, memang mungkin pelanggan akan mengerucut ya, tapi Anda bisa bisa menaikkan harga. Karena apa? Karena punya brand tersendiri, punya identitas sendiri bahwa barbershop ini khusus untuk Korean style gitu. Tapi punya ciri khusus. Kalau misalnya yang semua bisa, barbershop lainnya juga banyak gitu kan. Mau cepak bisa, gondol bisa, mau apalah gitu bisa. Tapi yang Korean style khusus Korean style gitu kan. Nah, apa namanya? Cuman satu ini. Nah, itu jadi dia menjadi pembeda. Jadi ada ciri khasnya kayak gitu. Mungkin saya agak cepat aja ya. Eh, next, kakak panitia bisa di next. Oke ya. Jadi ada brand konsep di sini ya. Jadi membuat brand itu ya, kita bisa memberikan dari sisi apa namanya perbedaan tadi. Terus juga ada pengalaman yang berbeda. Yang penting kita itu bisa meyakinkan konsumen ya bahwa kita ini punya kualitas. Jadi kalau misalnya memang sudah berani berani mengatakan bahwa barbershop saya itu Korean style misalnya, berarti pemilik barbershop ini harus benar-benar tahu Korean style itu seperti apa saja. Mungkin mulai dari apa namanya bentuknya, mulai dari warna warna cat rambutnya misalnya ya, atau seperti apalah kayak gitu. Dan dia punya apa namanya punya referensi banyak soal Korean style. Misalnya kalau misalnya oh masnya ini wajahnya itu wajah-wajah lonjong misalnya. Nah, untuk Korean style yang cocok yang seperti apa? Nah, kalau misalnya eh, potongan seperti ini, itu cocoknya warna apa? Terus mungkin bisa dipadu-padankan dengan fashionnya yang seperti apa. Jadi benar-benar dia itu menguasai Korean style itu kayak apa. Jadi brand itu jangan setengah-setengah. Kita harus bisa meyakinkan dengan memberikan kualitas yang sesuai dengan apa yang kita bangun, brand apa yang kita bangun. Next kakak. Oke. Nah, brand itu bisa bersifat fungsional, ya, rasional atau nyata. Jadi bisa berhubungan dengan kinerja produk dari sebuah merek. Nah, atau mungkin dia juga bisa bersifat simbol, ya, emosional, apa namanya, yang berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Nah, tapi berhubung ini pesertanya dari berbagai prodi ya, sebetulnya kalau di prodi psikologi ya, ini yang menjadi PR ya. Di psikologi itu bisa belajar bagaimana mempengaruhi orang ya, mempengaruhi manusia. Mungkin dari reputasi gitu ya. Jadi atau mungkin apa namanya membangun kepercayaan, membangun persepsinya.
seseorang dari apa namanya brand, dari simbol dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dipelajari oleh orang-orang orang-orang psikologi. Oke, next Kakak. Nah, kalau kita lihat sandal, ini sandal ya, sama-sama sandal. Fungsinya sama ya. Fungsinya sama-sama dipakai di kaki, gitu ya. Tapi kenapa harganya bisa berbeda? Ya kan, kenapa harganya bisa berbeda? Ya kan? Nah, di sini yang apa ya, fungsi dari brand itu di sini. Meskipun sama fungsinya, tapi ketika kita itu bisa menempelkan sesuatu ya, menempelkan sesuatu ke sebuah produk, maka dia bisa menaikkan harga. Ya, sesuatu itu apa? Nah, sesuatu itu mungkin dari segi model, dari segi apa tadi apa namanya harga. Jadi kayak harga itu juga termasuk ya, harga itu juga termasuk. Orang bisa kadang-kadang orang tuh lebih memilih harga mahal daripada harga murah ya, meskipun fungsinya sama, meskipun barangnya sama gitu ya, atau mungkin asalnya juga. Jadi seperti sebenarnya ya, kalau kita tahu ada tas di Tanggulangin gitu ya, di Sidoarjo. Mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak aware gitu ya untuk beli di Tanggulangin. Karena apa? Karena lokasinya. Tapi ketika tas Tanggulangin itu diekspor, ya, terus dikasih merek dan di branding oleh merek-merek di luar ya, dan dimasukkan lagi ke Indonesia, itu harganya bisa sampai 10 kali lipat. Padahal sama barangnya gitu ya. Dan itu saudara saya sendiri ada menjadi pelaku seperti itu. Jadi dia ekspor Tanggulangin, dia kebetulan di Singapura, di branding sama dia, dikirim lagi ke Indonesia. Dan ternyata itu harganya bisa sampai 15 kali lipat. Nah ini ya. Jadi brand itu untuk apa sih? Brand itu sebagai identitas, ya. Jadi kita bisa memudahkan dalam membedakan dan mengenali produk. Next Kakak. Ya, yang kedua dia juga sebagai alat promosi, ya, sebagai daya tarik produk. Terus juga membangun citra, ya, membangun brand-brand tertentu, konsumen dapat menunjukkan citra diri mereka. Terus dia juga pengendali pasar, ya, baik itu sebagai market leader atau market follower. Nah, terus dia juga sebagai perlindungan hukum, ya. Jadi ada hak cipta gitu ya untuk merek apalagi ya. Jadi kalau misalnya ada tembakan ini yang nembak itu bisa ajukan ke ranah hukum gitu ya. Jadi banyak fungsi dari brand ini. Jadi teman-teman tadi yang memang sudah punya usaha gitu ya, bisa untuk mulai membangun brandnya. Sebenarnya bukan hanya barang sih ya. Kalau di e-com itu terus terang saya sendiri juga membranding e-com. Kalau teman-teman di sini ada anak e-com ya. Kalau di e-com itu brandnya adalah e-com boys ya. Jadi sudah sering kita kalau kumpul-kumpul itu pasti bilang e-com boys. Nah, di mana-mana seperti itu. Ditambah lagi los nggak rewel. Nah, ternyata itu juga sudah menjadi apa ya, istilahnya sudah dikenal oleh banyak mahasiswa gitu ya. Sampai-sampai pada saat pertama pun meskipun dia bukan dari prodi ilmu komunikasi ya, dia ngomongnya los nggak rewel gitu ya. Nah, dan ini efeknya apa gitu ya? Efeknya dari waktu ke waktu mahasiswa ilmu komunikasi juga terus bertambah. Nah ini jadi fungsi brand itu macam-macam gitu ya, banyak. Terus brand juga memungkinkan next Kakak, sorry. Brand memungkinkan keinginan produsen untuk berinvestasi ya. Nah, untuk ini nanti bisa diminta PPT-nya ya yang mau
saya langsung aja, cepat aja. Selanjutnya kakak ada yang namanya brand awareness. Next lagi. Nah, apa sih brand awareness ya? Brand awareness itu kemampuan konsumen untuk mengingat suatu brand dan yang menjadikan berbeda bila dibandingkan dengan brand yang lain. Contohnya yaitu tadi, misalnya air mineral, ya, dibilangnya Aqua, ya, meskipun itu merek Umsida. Ya, Umsida kan sudah punya merek air mineral ya, tapi bilangnya Aqua, ya. Terus kalau di daerah ini masih banyak yang bilang sepeda motor itu dengan kata Honda, ya. Terus pompa air dengan sebutan Sanyo, padahal yang dipakai Shimizu. Nah, ya ini fungsinya. Jadi bagaimana kita itu meletakkan brand kita itu ada di benak konsumen. Bagaimana ketika konsumen itu mau potong rambut misalnya, dia langsung ingat barbershop-nya teman-teman tadi. Ya. Atau apa namanya? Ketika kita nyebut soal pasta gigi itu langsung nyambungnya ke Pepsodent gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi ada yang punya produk misalnya snack gitu ya, kira-kira kalau kita mikir pengen snack apa yang bagaimana caranya supaya orang itu mengingat apa namanya snack kita. Nah, ini ya. Next kakak. Nah, ini kan coba ya, coba. Ini ada ayam goreng. Ini siang-siang sudah makan belum ya? Jadi ada fried chicken ya, yang atas sama yang bawah. Kira-kira di benak teman-teman ini PTE Sopo, ayamnya siapa? McD. KFC. Ayam McD. Iya, McD. Padahal ini adalah tadi KFC sama di sana. Tapi ya teman-teman nyebutnya McD, berarti positioning McD itu lebih tinggi daripada KFC apalagi di sana. Tuh ya. Nah, jadi itu bagaimana teman-teman membuat produk teman-teman itu yang paling diingat gitu ya. Ketika orang mengingat atau butuh apa namanya barang yang sesuai dengan sejenis dengan apa yang usahanya teman-teman, yang diingat adalah mereknya teman-teman itu. Oke, next. Itu tadi ya ini brand positioning ya. Jadi bagaimana kita berada di pikiran, ada di ingatan konsumen. Next lagi. Nah, di brand positioning ya, kita harus mempertimbangkan beberapa hal gitu ya. Bisa dari harga, bisa dari pesaing, bisa dari konsumen gitu juga ya. Next, Kak. Next, Kakak. Nah, jadi kita bisa meletakkan posisi kita itu di mana? Ya, dengan harga tinggi, dengan kualitas juga ya. Jangan sampai kita juga harus apa ya istilahnya kita sadar dengan produk kita gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita taruh produk kita itu di high price, di harga yang tinggi. Apakah worth it nggak kan gitu. Ketika orang itu membeli barang kita dengan harga tinggi kira-kira worth it atau tidak. Gitu ya. Terus kita juga harus melihat pesaing juga gitu ya. Di mana kira-kira letak brand kita ini. Next Kakak. Nah, kenapa positioning itu penting? Ya, karena dengan memposisikan brand dalam benak konsumen, maka akan terbentuk kesan atau image brand yang unik. Ya. Memberikan solusi, memenuhi keinginan, dan intinya dia bermanfaat untuk target market. Nah, lanjut.
Nah, bagaimana positioning itu berproses ya? Yang pertama kita harus mengerti stakeholder kita, mengerti konsumen kita, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, ya. Terus kita bisa melihat opportunity modeling, kesempatan bentuk dari kesempatan itu. Bentar, ada iklan. Sorry. Terus kita bisa menentukan kira-kira platform apa yang kita pakai. Terus identitas brand seperti apa yang akan kita bangun. Terus bagaimana kita membentuk brand arsitektur supaya tidak salah sasaran, ya. Terus kita terus melakukan evaluasi yang terus-menerus dan pengembangan secara terus-menerus. Nah, ada dalam apa namanya dalam hal brand ya, branding itu ada namanya brand personality. Next, Kak. Oke, next lagi. Jadi bagaimana brand personality itu? Jadi brand personality itu adalah satu kesatuan ya dari karakteristik seseorang dengan menggunakan apa namanya brand tertentu. Ya, ini yang dipakai kenapa untuk merek-merek yang sudah terkenal dia menggunakan brand ambassador. Ya, karena apa? Karena brand personality ini itu juga mempengaruhi bagaimana brand kita itu diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi kadang-kadang apa namanya nggak usah artis ya, dari kita sendiri aja. Ada kita mungkin punya teman yang dia itu kalau nggak pakai brand tertentu itu apa dia itu sudah melekat gitu ya, melekat menggunakan brand tertentu. Misalnya kalau lihat si cewek ini, oh itu yang Anda lihat adalah MS Glow gitu ya, karena wajahnya glowing misalnya. Atau melihat teman Anda yang lain itu mungkin Nike banget karena dia sepatunya semua bermerek Nike, gitu ya. Atau dengan merek-merek yang lain dan orang-orang yang lain. Dan ternyata brand personality ini efeknya itu ada efek untuk orang yang menggunakan dan juga ada efek untuk barang yang digunakan, sama-sama menguntungkan, gitu ya. Nah, seperti lanjut ya produk tasnya ini next, nah Hermes ya. Terus juga lanjut, nah kita pasti punya image tersendiri ketika ada orang menggunakan HD ya, alias Harley Davidson. Nah, jadi next. Nah, bagaimana brand personality bisa membantu pasar kita gitu ya, pasar dari brand kita. Jadi menjadi pembeda ya, menjadi pembeda merek Anda sendiri dengan kompetitor atau dengan pesaing ya. Terus juga kita bisa mengatur apa namanya naik turunnya kita kapan kita up-kan brand kita, kapan kita mungkin agak slow dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita menyampaikan merek kita. Ya, dengan menggunakan iklan yang seperti apa, dengan membahasakan seperti apa, menggunakan tagline seperti apa gitu ya. Dan yang pasti membangun kepercayaan. Oke, next. Oke, mungkin sampai sini. Ini yang lainnya contoh-contoh produk-produk yang berhasil di branding. Termasuk dengan menggunakan hal-hal kemanusiaan ya. Jadi dengan misalnya ada donasi, membeli apa sama dengan berdonasi, membeli ini sama dengan bersedekah dan lain sebagainya. Itu juga termasuk cara-cara membangun brand. Mungkin ini dari saya, lebih kurangnya mungkin bisa disambung dengan tanya jawab.
Terima kasih atas materinya Bu Vira. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya silakan bisa raise hand langsung, bisa juga lewat chat dan jangan lupa formatnya nama, prodi, kemudian kepada pemateri siapa, baru pertanyaannya. Dan silakan karena ada sudah yang raise hand, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zinadin Zidan dari Psikologi semester 5. Pertanyaan saya ditujukan untuk Bu Vira ya. Ini Bu Vira kan dari saya dengar tadi kan dari dosen ilmu komunikasi. Nah, itu bagaimana sih Bu? Kita itu kadang saya sekarang itu terjun di dunia barbershop kan. Itu kan pasti kan komunikasi itu kan sangat dibutuhkan. Nah, saya itu kadang itu kesulitan menghadapi orang yang itu nggak mau bicara gitu loh. Itu tipsnya bagaimana sih agar orang itu bisa komunikatif dengan kita? Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana, Mbak? Mungkin bisa langsung dijawab kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain. Oke. Wah, ini perlu ikut mata kuliah saya, namanya komunikasi interpersonal. Bagaimana kita memulai percakapan dengan orang lain gitu ya. Ini yang ditanyain Zidan ini dalam hal usaha atau sehari-hari atau gimana? Dalam hal usaha, Bu. Jadi saya kan sekarang kan alhamdulillah bisnis barbershop gitu loh. Kadang kan saya itu kesulitan di komunikasi biar orang itu tertarik dengan bisnis kita. Itu orangnya itu biar balik terus ke kita kan, itu kan biar balik terus kan kita harus menggunakan komunikasi biar orang itu percaya dengan kita gitu. Itu bagaimana sih membangunnya itu? Oke, ya. Kalau dalam hal usaha ya, yang pertama itu dari segi pelayanan ya. Jadi pelayanan itu kita kalau barbershop itu apa ya? Mungkin eh dari dia masuk ya, dari dia masuk itu kita nyambutnya juga sudah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya, humanis ya. Misalnya selamat apa ya, kalau kayak di Indomaret itu kan apa ya, selamat datang apa lah Indomaret, selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu salah satu cara-cara untuk apa ya, melihatkan bahwa itu pelayanan yang pelayanannya itu yang baik kayak seperti itu. Nah, kalau di barbershop mungkin bisa dengan menggunakan sapaan-sapaan khusus gitu ya. Selamat siang, ada yang bisa dibantu. Nah, pelayanan ini kalau untuk jasa apa namanya usaha jasa kayak barbershop itu sangat menjadi kunci ya. Terus pelayanannya dari bahasa, terus dari senyuman gitu ya. Senyuman itu bahasa nonverbal yang banyak makna ya. Itu bisa digunakan sebagai bentuk kalau apa ya, memperlihatkan kita itu menyambut dengan baik, kita itu humble gitu ya. Nah, itu dengan senyuman. Terus bisa juga memulai dengan obrolan-obrolan. Nah, obrolan ini nggak semuanya orang bisa diajak ngobrol ya. Karena ya di psikologi sendiri kan juga dipelajari ada orang yang punya sifat introvert gitu ya. Ada orang yang ekstrovert seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahasa-bahasa tubuh dari pelanggan kita. Misalnya kalau pelanggan kita itu orangnya agak suka ngomong gitu ya. Nah, ini diajak ngomong aja, diajak ngobrol ke sana kemari gitu ya. Dan ingat manusia itu orang itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Nah, jadi ketika dia itu cerita dan lain sebagainya ya kita tanggapi aja dengan baik gitu. Nggak perlu kita saingan bercerita. Ya itu mungkin biasanya kan kalau sambil sambil ngunting gitu ya, sambil apa namanya istilahnya motong rambutnya, terus sambil ngobrol-ngobrol. Itu tunjukkan rasa empati ke pelanggan.
Misalnya Bapak, biasanya Masnya kuliah di mana? Oh, saya kuliah di Unsida. Oh ya, teman saya juga di Unsida gitu. Ajak ngobrol dengan enak sehingga dia nggak kerasa waktu itu cepet. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, tapi jangan lupa kalau memang barbershop apa itu jenis usahanya, berarti yang paling pertama dicari kepuasan adalah model dari potongan rambut itu. Ya, jadi yang paling utama apa kalau dalam barbershop? Ya, yang dicari paling utama adalah model atau bagaimana dia apa ya, garap rambutnya itu, gitu ya. Modelnya itu yang kedua ya pelayanan tadi itu dengan kita cari apa namanya? Ngajak bicara. Kalau ngajak bicara pertama itu nggak usah susah-susah, tanya aja langsung. Bapak misalnya rumahnya di mana? Ya sederhana aja itu nanti akan terlihat kira-kira orang ini senang cerita apa enggak gitu. Pancing satu pertanyaan, dua pertanyaan gitu ya. Kalau memang dia kaku atau jawabnya cuma sekata dua kata aja ya jangan diterusin, jangan nanya terus gitu ya. Nanti malahnya risih jadinya. Kalau udah risih nanti dia malah nggak mau kesana lagi. Dibilang alah kayak kono gak enak, cerewet orangnya kayak gitu. Nah, kita harus bisa membaca orang ya. Kita harus bisa memperkirakan kira-kira orang ini seperti apa. Kalau memang orangnya suka ngomong, suka bicara ya diajak ngomong. Tapi ya itu tadi ikuti aja alur alur pelanggan itu. Gitu sih Dan. Ada lagi? Mau tanya ini juga, tadi kan di PPT kan ada alat brand itu sebagai alat membangun citra. Tips dengan membangun citra yang baik itu bagaimana? Dan juga ini kita membangun brand kita tuh agar supaya diingat terus gitu loh. Biar orang itu ke kita itu kalau potong ya di sini saja gitu. Gimana Bu? Oke. Yang pertama supaya membangun citra yang baik itu yang pasti kita harus memuaskan dulu pelanggan yang sudah datang ke kita. Ya, otomatis dia nanti karena apa? Karena pelanggan yang sudah puas ini menjadi istilahnya media promosi gratis buat kita. Media promosi gratis untuk membangun brand kita. Karena dia akan cerita, oh di sana loh di sana loh bagus potongannya, di sana enak nyaman, di sana adem gitu. Nah, itu akan menjadi ketok tular. Jadi pelayanan dulu yang ditingkatkan. Usahakan sepuas mungkin pelanggan itu. Dan ketika ada misalnya kesalahan ya, misalnya ada salah mintanya model ini ternyata keliru modelnya tetap gimana. Nah, usahakan penyelesaiannya itu juga dengan istilahnya diselesaikan secara baik-baik. Ya, entah itu dia dikasih promo, kalau memang kesalahan dari kita ya, mungkin dia dikasih promo apalah, misalnya gratis ini dan sebagainya itu bisa. Ya. Yang kedua mungkin bisa dari beriklan. Nah, kalau beriklan ya, itu kita juga bisa merancang iklannya itu semenarik mungkin. Nah, kalau ini sudah ada ilmunya di desain grafis ya. Jadi komunikasi visual, bagaimana membuat iklan itu menjadi menarik sesuai dengan sesuai dengan barang atau jasa yang diiklankan. Nah, kalau seperti ini serahkan aja ke ahlinya gitu ya, serahkan aja ke ahlinya. Misalnya kalau memang Zidan misalnya nggak menguasai konfis gitu ya, minta tolong atau cari istilahnya tempat-tempat atau orang-orang yang bisa memberikan ide, memberikan solusi iklannya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau saya sih ya, kalau itu jasa itu terutama ada di pelayanan. Ya, karena itu akan getok tular itu sama seperti kalau kampus juga seperti itu ya. Jadi pelayanan itu bisa istilahnya apa ya, mujarab gitu loh ya. Kalau udah diceritain ke orang. Karena apa? Orang itu akan lebih percaya dengan omongan seseorang yang dekat dengan dia daripada kita ya pelaku usahanya. Gitu ya.
Jadi seperti Zidan, mungkin akan lebih percaya omongan temannya daripada bilang apa daripada iklan atau apa promosi-promosi dari usahanya. Misalnya tanya, mangan Dek, wali itu enak tak? Oh enak, mana enggak? Hanya yus di sana aja, gitu ya. Tapi dengan melihat brosur, kadang-kadang masih berpikir ulang gitu, masih berpikir ulang. Opo iya sebagus di brosurnya kan kayak gitu. Tapi kalau sudah orang yang berbicara, maka orang itu akan lebih percaya. Nah, memang membangun brand itu enggak sulap ya, bukan semudah membalikkan telapak tangan ya. Memang ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi tahapan-tahapan yang tadi itu di PPT itu bisa di apa namanya diterapkan. Kayak gitu sih Dan. Ya, terima kasih Bu. Terus saya mau tanya ke Mas Satria. Melanjutkan pertanyaan saya tadi. Mas Satria, bagaimana sih buat apa? Apakah penting bisnis jasa itu promosi di Google Ads, terus Instagram Ads? Itu sih pertanyaan saya. Oke, baik Mas Zidan. Pertanyaan cukup menarik. Mungkin kita perlu sadar bahwa pola marketing di era globalisasi yang sekarang itu jauh berbeda dengan pola marketing zaman dulu. Kalau dulu kita perlunya banyak door to door ke market kita dengan cara flyering, terus canvassing, dan lain sebagainya. Insya Allah pertanyaan Mas Yudan ini cukup bagus. Dan ketika kita beriklan di Facebook Ads, Google Business, Instagram Ads, dan lain sebagainya, promosi yang berbayar, itu sangat efektif dan efisien. Dikarenakan kita bisa langsung masuk ke marketnya. Sudah nangkep Mas Zidan? Siap, nangkep. Itu juga saya terapkan di usaha saya yang sekarang. Saya lebih banyak mengutamakan iklan berbayar di Facebook Ads dan Instagram Ads. Apalagi kalau kita pakai Facebook Ads layanannya bukanya di laptop, itu jauh berbeda. Jadi kalau kita berbayar di Facebook Ads pakai laptop, klausulnya itu lebih banyak. Kita ditujukan ke siapa, vendor apa, usia berapa, profesi apa, sekalipun profesi. Contoh, profesi fashion. Kita ditujukan fashion sport atau fashion apa. Ketika kita menunjukkan pendidikan mahasiswa, SMA, dan sebagainya, itu lebih komplit. Jadi kita sebagai anak muda yang zaman sekarang, di era sekarang, apalagi mendekati bonus demografi Indonesia, yang insya Allah puncaknya 2030, kita sangat bersyukur. Di zaman sekarang, insya Allah kita nggak perlu takut diri ketika kita mau melangkah sebagai entrepreneur. Seperti tagline Tokopedia, jalani saja dulu. Mungkin ada lagi Mas Zidan. Ini dengan barbershop itu tenaganya ada berapa Mas? Tenaganya sekarang alhamdulillah sama saya sendiri jadi 3. Oke. Sudah aktif di komunitas atau organisasi bisnis apa belum? Kalau aktif di organisasi bisnis di Sidoarjo pernah mengikuti itu loh, Mari Berkarya. Untuk ke teman-teman ini sudah pernah belum? Belum pernah ya saya. Nah, kalau saya boleh saran, semua organisasi, semua himpunan itu Pak. Tapi kalau lebih prefer dengan join saja ke HIPI Sidoarjo. Kalau mau nanti saya kasih nomor telepon. Boleh Mas, boleh. Boleh. Atau nanti jenengan nanti terakhir mungkin saya akan ngasih nomor telepon, barangkali kalau pertanyaan belum bisa saya jawab, insya Allah saya bantu di chat WhatsApp. Gitu. Siap. Terus ini Mas, ada lagi? Tanya masalah untuk tarifnya itu Mas, ketika pakai Google Ads itu kan pernah saya dengar itu kalau Google Ads itu kalau tarifnya semakin tinggi, semakin banyak yang
itu semakin luas nyebarinnya. Kalau semakin Betul. dikit itu jangkauannya semakin kecil, itu pengaruh nggak sih? Itu kalau terkait biaya, menurut pengalaman saya, insya Allah sangat pengaruh. Saya itu nggak pakai yang paling budget mahal. Cukup sehari 30.000 saja, itu sudah efisien. Itu paling minim itu. Tapi sebelum kita melangkah ke budget promosi Facebook Ads dan Instagram Ads, di dalam pembukaan usaha kita perlu memporsikan budget marketing. Contoh, bulan ini budget marketing kita 500.000. Kita cukup maksimalkan uang 500.000. Gimana caranya? Terserap dengan baik. Memang sih Facebook Ads sama Instagram Ads itu sekarang dibilang lebih runyi, dibilang lebih mahal. Tapi efektif dan efisien. Ketimbang kita, maaf kata, zaman sekarang dengan pola kanvas. Siap. Yaudah Mas, terima kasih. Ini biar yang lain bisa tanya-tanya, nanti saya minta nomor WA-nya jenengan aja. Boleh, monggo. Ini Mbak Ella Agustina. Terima kasih. Terima kasih Mas Zidan, sukses selalu. Amin, amin. Sukses Ya, selalu juga. kemudian ada pertanyaan kedua, Mas, dari kolom chat. Mbak Ella ya? Ini ada dari Ella Agustina. Takut Assalamualaikum. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Agustina dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Untuk Pak Satria, mohon izin bertanya. Kita sebagai pemula untuk membuka bisnis online baru, kadang kita memiliki pikiran takut tertipu dengan dropship di online. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Monggo. Langkah konkret kita untuk cari dropship yang sudah kredibel, bisa kita melihat dengan satu, rating. Yang kedua, komen. Yang ketiga, engagement seberapa besar produk yang sudah dibeli di supplier tersebut, sama review. Dari review itu kita bisa lihat juga ke sosial medianya, bahkan kalau ada juga situsnya. Jadi ada 5 langkah sih Pak kalau menurut saya. Yang pertama, rating, komentar, engagement, review, sama sosial media dan situsnya. Insya Allah dari situ kita bisa ngefilter mana supplier yang kredibel, mana supplier yang belum kredibel. Dan kita sebagai seorang wira swasta, calon-calon wira swasta yang sukses kayak jenengan ini, mumpung masih muda, kalau saya berbicara, ada paribasa, mumpung kita masih muda, habiskan cipta. Dan semua kembali kita ke pola pikir. Pola pikir itu sangat penting. Modal dari segala modal ketika kita jadi seorang entrepreneur. Pola pikir kita yang positive thinking, insya Allah akan membawa dampak yang baik. Jadi, kalau saya berbicara selain 5 langkah tadi, tambah 1. Pola pikir kita harus positive thinking. Insya Allah perusahaan ini, supplier ini kredibel yang baik. Bila ada kita ketipu atau apa, anggap aja itu cuma tantangan. Kembali lagi, mumpung kita masih muda. Tapi kalau bisa jangan sampai kita tertipu. Semua pengusaha pasti pernah mengalami tertipu. Mungkin kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Ella? Tidak Pak, terima kasih. Sukses buat sudah jalan dropshipper juga Mbak Ella? Ini belum, masih berpikir kayak gitu, Pak, takut masih melangkah. Nah, kalau saya mau tanya, hal langkah konkret apa ketika Mbak Ella punya cita-cita ingin buka dropshipper, sementara sudah langkah sampai mana stepnya? Apa baru cuma tertanam di pikiran atau sudah tertulis? Iya, masih tertanam di pikiran, Pak. Mau melangkah itu masih takut gitu. Jadi kalau aku boleh saran, 1, pola pikir kita dirubah, jangan terlalu banyak negatif, positif tinggi terus. Yang pertama. Yang kedua, ketika Mbak Ella, otomatis kan apalagi cewek, saya ada yang cowok, maaf kata punya buku diary, itu tuangkan saja buku diary Mbak Ella. Saya 2 bulan lagi pengen buka usaha dropshipper. Ketika saya mau melangkah ke usaha dropshipper, apa aja yang harus kita lakukan? Contoh, 1 langkah konkret,
mencari supplier yang baik. Yang kedua, kita mencari market. Yang ketiga, kita mulai belajar branding. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Monggo, yang lain? Ada itu Mas pertanyaan lagi dari kolom chat tadi ke di sini ada dari akuntansi Faradita Cahya M. Izin bertanya Pak, bagaimana upaya Bapak mengatasi omset bisnis yang naik turun seperti saat pandemi seperti ini? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang tanya siapa tadi? Faradita. Nah, kayak tadi di kolom slide saya, gimana cara membuat bisnis digemari banyak orang. Sebelum kita membuat banyak digemari orang, di situasi pandemi seperti ini, yang namanya omset naik turun, kita nggak laku, barang kita nggak laku, kita nggak bisa produksi. Berbagai hal tantangan yang kita alami. Kalau saya beri saran menyikapinya, insya Allah itu cuma tantangan. Seperti saya yang tadi sampaikan, membuat bisnis itu mudah, istiqomahnya yang susah. Poin-poin seperti itu kadang yang membuat gejolak di pola pikir kita. Saya hari ini nggak laku, terus apakah bisa laku lagi? Dan ending-endingnya kita tutup bikin usaha baru lagi. Padahal di hal itu yang membuat resiko sangat tinggi. Ketika kita cukup putus asa dan cari bidang lain, itu sangat beresiko. Ada saran dari saya, fokus saja sama proses, jangan hasil. Jadi kita fokus, nikmatin proses itu. Mungkin masih kurang nangkep atau kurang puas? Bagaimana Mbak Faradita dari akuntansi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sukses. Kemudian untuk yang resen, silakan Mbak Maratus Solihah. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dua pembicara. Yang pertama untuk Mas Satria. Tadi kan kita dijelaskan bahwa kita tuh harus survei market dulu dan harus sesuai sama passionnya kita. Jadi begitu pada saat kita udah survei market, ternyata market ini lebih membutuhkan bahan-bahan pokok. Tapi passionnya kita itu suka nongkrong dan kita pengen buat coffee shop. Nah, itu tuh kita harus ngambil keputusan yang mana. Apakah kita harus mengikuti passionnya kita atau kita harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Ibu Vira, mengenai kasus yang dulu pernah ada, yaitu geprek bensu, itu kan sempat rame. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, apakah kita itu harus mendaftarkan ke badan hukum brand yang kita punya, supaya brandnya kita itu punya kekuatan hukum, supaya nanti kalau semisalkan di suatu hari itu ada plagiasi oleh orang lain, kita punya kekuatan hukum gitu. Terus kemudian yang ketiga, saya ini aktif di bidang otomotif, Bu, dan tadi kan Ibu sempat melihatkan beberapa PPT mengenai brand-brand. Jadi saya sendiri itu memang aktif di Nissan. Nah, dan di situ saya sering menawarkan kepada customer saya bahwasannya harga 200 juta itu Anda bisa mendapatkan mobil Avanza, Xenia, antara 5 mobil itu saya selalu memberikan pelayanan bahwa Nissan itu punya kualitas yang lebih oke dibandingkan brand-brand yang lain. Bahkan maksudnya kayak semacam customernya minta test drive setelah dia jam pulang kerja di atas jam 5 sore atau jam malam, itu selalu saya layani dengan baik. Nah, tapi pada endingnya itu sering gagal dan customer memilih brand lain. Contohnya kayak Honda mungkin karena memang brandnya lebih stabil dibandingkan Nissan. Nah, jadi pertanyaannya saya, bagaimana sih manajemen hati dan pikiran kita supaya pada saat kita mengalami kegagalan, itu kita nggak drop-drop banget gitu loh, Bu. Jadi supaya bisa cepat bangkit lagi. Seperti itu. Terima kasih.
Monggo kepada Mas Satria lebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Mar Atus. Dari Mbak Mar nih kayaknya sudah aktif di dunia usaha juga Mbak ya? Atau mungkin lebih ke sementara nih aktif di Nissan? Sekarang saya sudah mengambil langkah, gimana ya? Saya sudah mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Jadi saya resign dari Nissan, kemudian sekarang saya buka usaha sendiri, ya kayak semacam tas gitu. Memang di situ juga apa ya? Ya itu. Jadi gimana caranya memanajemen supaya pada saat kita gagal dalam mengambil langkah itu supaya nggak drop banget gitu loh Pak. Gitu. Oke. Itu pertanyaan cukup menarik itu. Yang pertanyaan pertama Mbak ya, terkait coffee shop, apakah kita harus tetap sesuai passion atau apa yang dicari konsumen terkait coffee shop? Kalau Mbak Maratu Solika sudah punya pertanyaan seperti itu, kalau saya beri saran, cari saja apa yang dicari konsumen, apalagi terkait coffee shop. Insya Allah pemain coffee shop yang lebih kredibel lebih banyak. Contoh dengan saya tadi sharing. Kenapa kita harus membeli produk dan jasa kalian? Apa keunggulan? Kembali lagi, kalau saya lebih saran, cari kebutuhan konsumen. Dengan contoh, mungkin coffee shop ada yang AC tapi tidak bisa merokok. Kita bangun market itu. Ngopi di tempat kita, tempat AC, bisa merokok. Itu satu. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana kita nyikapi terkait dilema antara usaha nggak berkembang atau gimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, namanya masih anak muda. Habiskan jatah gagal kalian. Mumpung kita masih belum punya utang. Ada istilah terbentur. Positif thinking saja, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka dari itu, kita perlu fokus saja ke prosesnya, jangan hasil. Nangkep nggak Mbak Bara tuh? Ini kalau saya lebih saran sih, Pak, lebih saran langkah konkret tuh. Kalau kita menggebu-gebu ke hasilnya, tapi kita nggak mau menikmati prosesnya, sama saja bohong. Itu dari saya, Mbak Soliki, mungkin masih kurang puas. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan banyak banget. Ya. Siapa dulu yang mau jawab nih, atau Ibu dari Bu Fira dulu? Ya, kemudian tadi kan pertanyaan Mbak Mar Atus juga untuk Bu Fira. Disilakan kepada Bu Fira untuk menjawab. Oke, yang pertama soal pendaftaran merek ya. Kalau saya memang untuk amannya itu jika teman-teman memang mau mulai usaha, izin usahanya sudah harus diurus dulu. Ya, ada badan hukum yang melindungi. Nah, seperti kasusnya Bensu ya. Memang mungkin karena Bensu itu karena dia artis ya. Karena dia artis, dia lebih lebih mudah untuk membangun brandnya ya. Nah, tapi dia tidak bisa ketika itu berhadapan dengan badan hukum, dia juga tidak bisa apa-apa gitu loh. Jadi meskipun dia punya maksudnya meskipun brandnya dia udah terkenal gitu ya, tapi ketika hukum sudah memutuskan bahwa sudah ada yang punya merek itu sebelumnya, meskipun brandnya yang sebelumnya itu tidak terlalu kuat seperti Bensu, dia tetap kalah. Nah itu memang ya, itu makanya kenapa kita jika punya usaha itu harus kita daftarkan terlebih dahulu supaya aman gitu maksud saya. Paling nggak punya SIUP lah, ya punya SIUP atau mungkin bisa langsung berbentuk CV atau PT atau pokoknya pendaftaran merek itu
benar-benar dilakukan. Itu untuk menghindari adanya penggunaan merek double kayak gitu ya. Karena sekuat apapun brand ketika dia sudah berurusan dengan hukum, maka mata hukumlah yang dipakai. Seperti itu. Terus untuk manajemen hati ya. Manajemen hati ini ya gini. Memang usaha itu butuh istilahnya orang Jawa bilang tatak gitu ya, butuh ketatakan gitu ya, ketatakan hati. Kalau saya sih ya, misalnya kalau memang ada pelanggan seperti itu, ini juga sebenarnya gunanya kita meriset ya. Riset maksudnya kita mencoba meneliti kira-kira kenapa kok kita sudah memberikan fasilitas sedemikian rupa, kita sudah memberikan pelayanan sedemikian rupa, kenapa kok orang kok pindah ke lain hati gitu ya. Nah, ini yang kita bisa cari tahu dengan kita bertanya gitu ya ke orang-orang sekitar, atau mungkin yang customer tadi kalau misalnya punya kontaknya bisa maaf Mbak, kita nggak jadi ambil di Nissan misalnya ya. Dia bisa, oh nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa Bapak, nggak jadi. Tapi boleh tahu kenapa, alasannya mungkin bisa jadi perbaikan bagi kami nantinya kayak gitu. Nah, tetap disenyumin ya, tetap di di pelayanan tetap juga nggak boleh harus kendor, harus tetap diberikan gitu ya. Nah, kita tinggal cari tahu kira-kira kita itu kalahnya di mana. Jadi kita tahu kira-kira apa yang harus kita perbaiki. Gitu kan. Mungkin kalau dari segi pelayanannya sudah maksimal, sudah bagus, ternyata pelanggan itu memilih merek lain karena mungkin kualitas barangnya, ya mungkin kita bisa sampaikan ke atasan kita, ke yang punya, misalnya ke produsennya bahwa ada masukan lah kayak gini gitu. Nah, atau misalnya kalau misalnya yang lain itu punya kelebihan ini, kira-kira kelebihan dari produk kita itu apa yang bisa melebihi dari produk kompetitor itu kayak gitu. Jadi jangan patah semangat ya, kita harus tetap cari tahu bagaimana kira-kira kenapa sih orang lain itu lebih memilih produk lain. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Ya, makasih Bu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya saya akan bacakan dari kolom chat. Ini ada 4 yang agak mirip, jadi saya satukan saja, nggih. Nah, jadi ini ada yang bertanya tentang bisnis online. Itu ada desain logonya, apakah berpengaruh atau tidak? Terus kemudian di sini ada yang menanyakan tips dan trik untuk membangun bisnis. Apakah masih mungkin gitu memiliki rasa tidak enak hati dengan orang, atau seperti menawarkan ke teman kita. Namun teman kita kan ya kebanyakan minta harga teman aja deh. Terus kemudian ada yang bertanya cara membuat unique value proposition yang baik dan berkelanjutan, serta mungkin untuk kita sebagai pelaku usaha membuktikan kepada pelanggan, dan bagaimana cara membangun inovasi dari sebuah produk yang nantinya menjadi berbeda dari produk-produk umum lainnya dan bertahan panjang untuk kedepannya. Mungkin ini bisa dijawab ditanggapi dulu oleh Mas Satria, monggo. Ini pertanyaan cukup luar biasa nih, mahasiswa cukup kritis. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya buat teman-teman ini semua. Keinginan sebesar apa ketika ingin terjun di dunia entrepreneur? Sebesar apa tekad kita? Ketika kita punya tekad, harus bicara. Terus saya mau mulai jawab satu-satu dari Palmanda. Maaf Bu, izin bertanya, boleh bagi tips triknya? Oke, terkait harga teman. Kalau saya boleh saran langkah konkret kita, ketika kita
ketemu teman yang mau membeli produk kita tapi menawar dengan harga teman, saya pribadi malah suka peribahasanya gambling. Ketimbang kamu beli, saya kasih harga teman, mending saya kasih. Paling tidak itu semacam menegur teman kita, maksud toh teman kita nggak mau beli produk kita. Jadi kalau saya beli saran dari sekian, dari 500 peserta yang ada di sini, ketika temannya punya usaha dan kita mencoba menawarkan produknya, paling tidak ketika kita tidak bisa membantu membeli produknya, bantulah dia menjualkan produk. Simple, dengan ikut membantu mempromosikan. Dan ketika kita sudah mempromosikan, ketika kita membeli, belilah dengan harga yang sesuai teman itu jual. Jangan ada istilah beli harga teman. Kita harus profesional, kita harus bisa membedakan mana bisnis, mana teman. Itu satu dari Pak Madang. Terus dari Sana Sain terkait untuk buka cabang di kota lain. Sebelum kita membuka cabang di kota lain, riset itu sangat luar biasa dampaknya. Paling tidak kita sebagai pelaku usaha harus memiliki buku kita harus memiliki pembukuan. Dari pembukuan itu kita bisa melihat angka kita layak apa tidak memiliki usaha ini dibawa ke luar kota. Dan ketika kita sudah punya angka yang pas, angka budget yang pas, bahwa usaha kita siap untuk berekspansi, kita wajib memiliki tim yang luar biasa. Dengan contoh, usaha A di kota A, kasihlah satu tim, satu manajemen. Ada manajemen, ada anak buahnya. Ketika kita membuka cabang, kasihlah lagi satu tim manajemen. Jadi kita sebagai owner cukup monitor dari dua manajemen tersebut. Kita nggak perlu sampai nge-breakdown ke bawah. Jadi kalau bisa saran untuk Senasain, yang pertama pembukuan. Pembukuan itu dikuatkan. Yang kedua tim per cabang. Yang ketiga, kalau saya beri saran, fokus saja sama hal-hal kecil. Baru kita fokus dengan hal-hal besar. Prioritaskan hal kecil. Hal kecil kita sudah maksimal, kita fokus, insya Allah hal besar bisa muncul. Terus ada dari Muhammad NA. Oh, ini untuk Bu Fira. Terus dari M. Abdul Aziz. Terkait logo. Logo dan branding itu sangat berpengaruh. Yang pertama, kita perlu mencari, contoh kalau kayak usaha kuliner saya. Usaha kuliner itu identik dengan warna-warna cerah. Kuning, biru, hijau, dan lain sebagainya. Logo itu sangat berpengaruh. Jadi kita memiliki brand dan identitas. Akhirnya, usaha kita terfokuskan personal brandingnya. Oh, saya pengen beli usaha, pengen menggunakan jasa barber ke logonya masjid. Contoh itu sangat penting. Logo dan branding. Logo, warna, sama timeline sosial media. Terus membangun inovasi dari sebuah produk sehingga nanti produknya yang kita miliki menjadi berbeda dari produk. Pertanyaan cukup menarik. Contoh, kita perlu mencari fokus di dalam usaha kita. Apa yang kita jual? Produk, baik produk dan jasa. Apa yang membedakan produk dan jasa kita dengan produk jasa lain? Contoh hal, saya memiliki usaha kuliner. Fokus saya di olahan masakan suwir tongkol atau nasi bida. Kenapa saya tidak ngasih menu ayam dan sebagainya? Dikarenakan biar setiap usaha itu punya
ciri khas atau DNA masing-masing. Kalau kita samakan semua menu apa yang kita kasih ada, apa bedanya kita dengan usaha-usaha kuliner lain? Dengan contoh hal, ketika saya mau beli ayam goreng, kita kasih A. Ketika mau kita beli nasi goreng, kita ke situ. Ketika saya pengen beli suwir tongkol atau nasi padang, saya ke Mas. Jadi, core atau DNA usaha itu sangat penting. Apa fokus kalian? Terus, uji coba produk makan cepat saji halal. Kalau mengingat perizinan seperti yang tadi ditanyakan, kebetulan saya itu rekanan dari DPRP per daerah. Saya berada di Kota Madiun. Halal dan izin usaha lain sebagainya itu sangat penting. Dan zaman sekarang terkait pengurusan perizinan itu sangat mudah dan terintegrasi. Dengan contoh, kita datang ke notaris. Dari notaris nanti akan keluar namanya akte Kemenkumham. Dari Kemenkumham, kita akan lari ke Dinas DPMTSP. Akan muncul namanya NIB. Ketika kita punya produk kuliner, kita mencari produk halal. Halal tinggal ke dinas, kalau nggak salah dinas perdagangan, itu gratis. Sebetulnya pelayanan dinas itu gratis semua. Kecuali kalau kita ke notaris. Kita mengeluarkan jasa untuk biaya notaris. Tapi kalau saya beli saran, ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman fokus saja sama progres usahanya. Terkait izin usaha menyesuaikan. Dan itu saya terapkan di berbagai usaha saya sampai detik. Dan itu terbukti. Senior mentor saya kemarin, mayoritas juga seperti itu. Ya memang kita lebih baik sudah punya legalitas di awal ketimbang kita fokus di usaha. Tapi kebanyakan teman-teman pengusaha yang ada di lapangan, mereka fokus dulu ke progres usaha, izin usaha menyesuaikan. Paribasanya, ketika kita fokus ke izin usaha, fokus kita itu nanti akan lari ke saya harus punya izin usaha terlebih dahulu. Tapi kita nggak fokus untuk progres usaha. Bahkan urusan birokrasi saja sudah jelimet. Itu kalau saya. Terus ada lagi. Kak, mau tanya, jika di marketplace itu selalu tidak dikasih tahu harga dan percuma tulis seperti itu. Bagaimana cara mengatur? Oke. Di Facebook memang banyak tulisan atau tipu. Ketika kita posting produk, nominal rupiahnya cuma ketulis 1 atau 0. Nah, bagaimana kita mengatasi customer tersebut? Namanya kita pengusaha yang lagi merintis, syukur kalau kita sudah punya usaha yang sehat, kita bisa pakai sistem atau software. Jadi balasan otomatis. Kalau kita masih merintis, belum ada budget menggunakan layanan software itu. Di Facebook juga sudah ada layanan otomatis balasnya. Contoh, ketika ada customer yang tanya, Kak, harga berapa? Di Facebook adalah stok masih ada, bisa kirim ke WhatsApp. Kita cantumkan nomor WhatsApp kita di link. Jadi biar terintegrasi. Itu satu. Terus ada lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Monggo dilanjutkan Ibu Vira. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa. Mas Satria sudah? Sampun, Ibu Vira, monggo. J. Ini pertanyaan menarik ini tadi. Gimana kalau jualnya ke temen ya, yang lebih suka minta diskon ya. Memang ya inilah teman-teman kita ya. Sebenarnya nggak hanya siapa tadi yang nanya ini ya. Saya pun juga mengalami hal seperti itu ya. Saya tuh juga punya beberapa usaha di bidang souvenir ya. Dan memang temen biasanya bilangnya mosok ambek aku sak mono regane ya kayak gitu ya. Amanda Dwi tadi yang nanya. Ya memang serba repot teman-teman kita ini ya, tidak tahu bagaimana susahnya membangun sebuah usaha. Kalau saya yang pertama, kalau ada teman kayak gitu disenyumin aja yang pertama. Ya.
Yang kedua, kita kan kalau misalnya menjual barang gitu ya, mungkin kita punya hitung-hitungan ya, kita punya hitung-hitungan. Mungkin kita labanya sekitar 10 atau sampai 30% gitu. Nggak apa-apa, kasih aja teman diskon ya, tapi jangan sampai itu harga dasar ya. Meskipun harga diskon, tapi kita juga tetap untung. Nah, tapi harus ada tapinya. Dia minta dia untuk ikut promosiin punya kita, ya. Entah itu lewat statusnya dia, entah itu lewat story-nya dia, atau apa. Pokoknya ada sesuatu yang dia beri juga ke kita gitu loh. Ya kan, jangan mau kalau kita cuma kasih harga murah, terus dia juga nggak kasih kita apa-apa gitu. Jangan mau gitu ya. Bolehlah, oke lah, tak diskon 5.000 misalnya, tapi pasang status ya, nah kayak gitu. Atau mungkin kamu bisa apa namanya share di IG, terus bisa tag temenmu sekian lah atau berapa. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme seperti itu ya. Kalau saya agak kejam, kalau misalnya nggak ada dia nggak mau gitu ya sudah, nggak usah. Ini soalnya ini hubungannya dengan usaha gitu ya. Dan usaha nggak kalau saya sih nggak ada pengaruhnya sama temen gitu. Kalau dia mau kita sukses, dia juga harus bantu kita kan. Nah, kita juga kasih dia harga khusus, otomatis dia juga harus apa namanya kasih sesuatu buat kita. Kayak gitu kalau saya menghadapi teman-teman yang minta diskon ya. Dan itu memang nggak sedikit ya. Kadang-kadang minta diskon, minta nyicil 10 kali, 3 kali kayak gitu ya. Nah, itu pintar-pintarnya kita aja bagaimana ada hubungan timbal balik atau hubungan simbiosis mutualisme lah antara kita dengan teman kita tadi. Itu terus tadi yang buat saya soal membuat unique value proposition. Kalau berbicara tentang unik ya, otomatis kita harus tahu kompetitor kita. Kita harus riset dulu, kita harus cari banyak tahu tentang kompetitor kita ya. Usaha yang sama dengan kita, dia seperti apa? Nah, baru kita bisa memberikan kita bisa menciptakan keunikan kita. Kalau kita nggak tahu di luaran sana seperti apa, ya kita nggak bisa tahu yang menjadi unik nanti apa gitu. Ya, jadi riset sekali lagi kalau saya itu di dunia usaha juga butuh riset ya. Riset ini diperlukan, yaitu untuk mengetahui kompetitor, mengetahui pasar gitu ya, mengetahui konsumen, sasaran dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi atau gimana? Silahkan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Fira dan Mas Satria. Kemudian satu pertanyaan lagi dari Uswatun Hasanah. Silakan untuk open mic. Ya, saya mau tanya kepada Mas Satria tentang promosi. Lebih efektif mana sih Mas antara promosi di Facebook Ad atau Instagram Ad dengan endorse ke influencer? Dan saya mau tanya lagi, lebih mending mana sih laku banyak, labanya dikit, atau jarang laku tapi sekali laku itu labanya banyak, lumayan gitu. Terima kasih. Oke, dari Mbak siapa nih? Uswatun ya. Efisien mana Facebook Ads, Instagram Ads, sama influencer? Kalau saya boleh saran, efisien Facebook dan Instagram Ads. Dikarenakan, mohon maaf, kalau kita menggunakan influencer atau buzzer, biasanya tingkat continue-nya paling cuma seminggu. Tapi kalau kita pakai Facebook dan Instagram Ads, insya Allah sangat efisien. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan, lebih baik laku mahal tapi jarang atau murah tapi setiap hari? Kalau saya, selagi bisa laku mahal setiap hari, kenapa tidak? Lebih baik laku setiap hari, dikarenakan untuk passive income kita, untuk pendapatan keseharian kita. Mungkin cukup, Mbak Uswatun? Ya kan sekarang kan misalnya kayak all shop gitu kan banyak ya Pak. Mungkin ada yang
barang yang dijual itu sama. Nah, kalau misalnya all shop-nya yang satunya ini tadi, dia tuh sukanya yang kayak ngobrol harga gitu loh Pak, jadi lebih murah banget. Nah, sedangkan kita kan kayak ya Pak ya, harganya kan mungkin stabil. Misalnya kita pasang harga yang normal gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana ya Pak cara mengatasinya? Antisipasinya. Oke, terkait marketing ya, Nia. Biasanya kalau orang sudah ngobrol barang, itu ada dua faktor. Ada beberapa faktor lah. Mungkin margin per produk, margin dia sudah cukup. Yang kedua, mungkin dia lagi ngobrol stok gudang. Yang ketiga, mungkin mendekati expired. Nah, kita sebagai kompetitor, gimana cara mengantisipasinya? Kita bisa membandlingkan produk-produk kita. Contoh, kalau kita nggak punya paket bundling, mungkin Mbak Uswatun sudah merunning kegiatan online shop atau baru akan atau gimana nih? Biar saya enak jawabnya, mohon maaf. Kebetulan sudah Pak. Apa produknya? Jilbab. Jilbab? Fokus di jilbab? Ya jilbab, lebih banyak ke jilbab sih Pak. Mbak Uswatun itu semacam reseller atau produksi sendiri? Reseller. Oh, reseller. Oke. Kayak Mbak Uswatun yang fokus di produk jilbab. Kita bisa membandingkan dengan produk-produk teman kita. Contoh, mungkin kalau Mbak Uswatun bingung, Mbak Uswatun bisa kolaborasi sama Mas Zidan nanti. Mas Zidan punya barbershop, Mbak Uswatun punya jilbab. Beli paket jilbab bonus potong di Mas Zidan atau sebaliknya. Atau kita tinggal memainkan harga. Per pack-nya berapa Mbak Uswatun? Paling murahnya jilbabnya. Mungkin bisa dijawab. Yang paling rendah. Yang paling rendah ya masih 13.000. 13.000. Kalau Mas Zidan masih online nggak nih? Mas Zidan yang barbershop tadi? Saya masih online. Oke, Mas Zidan, barbershop jenengan berapa per kepala jasanya? Saya buat paket, Mas. Jadi untuk paket 1 itu harganya 25, paket 2 itu 30, paket 3-nya 40. Paket itu lebih membedakan pelayanannya ya mungkin ya? Dari Iya, paket itu. pelayanannya. Oke, kalau ini saya sekedar menjawab pertanyaan Mas Mbak Uswatun. Mungkin Mbak Uswatun dengan paket produk 13.000 bisa dikombin atau dibanding sama jasanya Mas Zidan. Mas Zidan tadi paling murah kan 25.000. 13.000 tambah 25.000 kan 38. Taruhlah bisa mengeluarkan uang 40.000 dapat produk jilbab dan layanan gratis potong di Mas Zidan barbershop. Atau gimana caranya? Ada paket bundlingnya. Atau dengan produk-produk lain. Mungkin cukup menjawab Mbak Uswatun? Iya, cukup Pak. Terima kasih. Atau ada pertanyaan lain? Monggo, saya malah lebih suka diskus seperti ini. Pak, terima kasih. Monggo, sukses buat Mbak Uswatun. Baik, terima kasih atas seluruh penanya, atas diskusi yang sudah kita lakukan pada sore hari ini, dan terima kasih juga untuk kedua pemateri yang luar biasa. Dan mohon maaf karena waktunya memang sudah selesai, kita cukupkan dulu pada hari ini. Dan saya sedikit memberikan sebuah kesimpulan ya dari kedua materi yang telah dibawakan. Ternyata memang kita sebelum berbisnis itu juga harus struggle di mental. Karena kalau misalkan nggak pakai mental itu atau nggak pakai mengetahui teori dan juga menjadi praktisinya, ya maka kita juga kurang bisa survive kalau misalkan nanti terjun di dunia bisnis. Kemudian jangan lupa untuk memikirkan brand.
Jadi kalau misalkan kita punya brand, usahakan kita searching dulu kompetitor kita itu ada nggak sih yang namanya sama gitu kayak brand kita. Kalau misalkan sama ya jangan dipakai, takutnya nanti ada kasus yang seperti geprek bensu yang kemarin itu kan. Nah sehingga penting sekali kita cross check lagi nih brand yang mau kita pakai. Kayak gitu sih kira-kira kesimpulannya. Dan kemudian sekarang kita persiapkan diri dulu ya untuk open kamera karena mau di screenshot dulu untuk dokumentasi. Monggo silakan yang belum membuka kameranya dibuka dulu. Nanti dipandu oleh Mas Alfian untuk capture gambarnya. Monggo Mas. Monggo yang belum open mic, silakan open mic. Mohon maaf, open kamera. Oh ya, bagi yang mau nyimpen nomornya Mas Satria itu sudah dicantumkan di kolom chat ya. Dan nanti pertanyaannya bisa langsung di WA ke Mas Satria. Betul begitu nggak Mas Satria? Oke, monggo. Kalau selagi ada waktu, Pak. Apalagi kalau sudah pegang buka laptop ini kan WhatsApp pasti saya juga konekan. Oh iya, kalau misalkan ada yang mau promosi bisnisnya, boleh banget dicantumkan ke kolom chat. Siapa tahu kita bisa saling mutualan di bisnisnya masing-masing, terus saling share, kan mantap itu. Monggo, silakan. Saya mau promosi. Yang mau cukur di barbershop saya letaknya di Jalan Raya Keludan, depannya toko Maju Makmur. Lebih tepatnya di deretannya ATM Mandiri. Tanggulangin. Mungkin bisa nih Mas Zidan diketikkan di chat alamatnya dan juga kontaknya biar bisa disimpan sama teman-teman. Oke, deket itu Zidan sama tempat saya. Itu khusus cowok, tah? Khusus cowok, Bu, untuk saat ini. Ya wes, berarti suamiku yang bisa di situ ya. Siap. Untuk suaminya Bu Fitri ya. Bu Dapat Fira. diskon. Bu Fira. Oh, Bu Fira dapat diskon khusus. Asik. Ayo yang lain. Oke, mungkin kalau buat teman-teman yang malu-malu promosi, tak saya saja yang promosi. Nah, ini sebagai contoh juga. Dibilang gimmick juga gimmick. Manfaatkan momentum-momentum kita. Contoh dengan kita berkegiatan seperti ini, itu juga ajang promosi kita. Nah, ini sudah saya ketik di kolom komentar. Instagram usaha kuliner saya. Bisa langsung di-follow Sego Desa Pak. Terima kasih.
Monggo, barangkali Mas Alfian sudah siap untuk capture fotonya. Kita bisa foto sama-sama sebagai dokumentasi. Untuk yang mohon maaf ya, mau promosi juga. Untuk yang tanya-tanya daerah barber saya udah saya tulis di kolom chat Google Maps-nya. Terima kasih. Oh ya, saya juga mau promosi dong. Saya jualan handicraft gitu. Bisa berupa buket, itu sesuai budget mulai dari 15.000. Terus ada juga beberapa kerajinan lainnya seperti artbox, kemudian sunflower, kemudian berbagai macam lainnya. Hal-hal yang untuk misal kado wisuda itu bisa banget dicari di MG Casing ya. Barangkali ada teman-teman yang mau promosi secara lisan juga bisa, monggo di open mic sambil menunggu capture gambarnya. Saya juga mau promosi, boleh? Boleh, monggo Bu. Enggak, saya enggak promosi. Saya tuh kalau di teman-teman ikom ya, semua mahasiswa ilmu komunikasi kalau mau ngetak story ya, ngetak saya di IG boleh, nanti saya repost ya. Siapapun boleh. Teman-teman di sini juga boleh. Ya lumayan lah ya, follower saya cuma 1.000 tapi ya lumayan lah. Kebanyakan mahasiswa. Jadi kalau memang sesuai pasarnya, saya kalau misalnya teman-teman mau ngetak nanti bisa saya repost ya. Itu nanti saya chat ya IG saya, bisa di-tag. Oh, di teman-teman ikom soalnya endorse sama tag itu kalau di dosen-dosen itu gratis ya. Jadi bisa ditiru. Silahkan. Mau nanya. Baik, untuk teman-teman kita bersiap-siap diri dulu ya. Pakai gaya terbaiknya, gaya yang paling cantik dan paling ganteng silakan monggo. Gaya yang paling kocak juga boleh karena ini mau di capture. Absensinya nggak bisa, Kak. Ya, gimana? Siapa tadi yang bicara? Yang belum absen gimana, Kak? Iya, karena absensinya itu kan dari prodi ya. Saya share doang dan itu 10 menit memang. Dibatasi 10 menit. Mohon maaf Kak, kan ini tadi baru sampai rumah karena kehujanan. Di jalan habis kerja, nggak bisa buka HP soalnya hujan di jalan. Gimana ya Kak? Belum absen soalnya. Nanti ditanyakan ke panitia saja, Mbak Vida, silakan di close aja untuk kegiatannya. Ya, nanti bisa ditanyakan ke panitianya aja ya, yang ada di kontak pamflet itu. Jadi untuk Mas Alfian, silakan capture gambarnya karena teman-teman sudah ready nih dengan gayanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Monggo. Silakan dipandu Mas Alfian. Apakah sudah Mas Alfian? Ini sedang proses Mbak karena ada 14 layar. Mohon ditunggu sebentar. Ya Bu, barangkali dihitung supaya maksudnya teman-teman siap-siap juga gitu maksudnya.
Baik, untuk slide pertama ya, siap-siap. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Untuk slide keenam, 1, 2, 3. Untuk slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Untuk slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Slide ke-12, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Nah, sudah untuk fotonya. Terima kasih kepada panitia yang sudah capture gambar. Dan terima kasih juga untuk pemateri yang luar biasa memaparkan materinya pada kali ini. Diskusinya sangat kritis sekali dan juga sangat banyak pertanyaan ya yang ternyata belum terjawab. Dan insya Allah Mas Satria juga menyediakan forum diskusi lewat WA ya Mas ya. Terus juga bisa juga nih kayaknya tanya ke Bu Fira tentang brand dan juga desain logo. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyediakan waktunya, yang telah fokus kepada kedua materi yang telah dipaparkan. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada para panitia selaku yang menggerakkan Zoom ini dan capture gambar. Mohon maaf atas segala kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri webinar kali ini, semoga bermanfaat dan kegiatan yang kita lakukan ini semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk pengamalan kita di bisnis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun, Bu Fira, Yang mau diskusi sama saya bisa ke Prodikom langsung aja.